Jenazah pria berusia 60 tahun di Probolinggo, Jawa Timur terpaksa diangkut menggunakan motor barang ke rumah duka. Keluarga mengaku tidak mampu untuk membayar ambulans rumah sakit. Mayat Bapak Supo yang meninggal di rumah sakit Pakesbun, warga tidak mampu. Yang mana rumah sakit masih tetap minta biaya untuk pengiriman mayat ke rumah duka. Padahal ini biayanya dipakai oleh Inilah jenazah Supo, 60 tahun, warga Dusun Parsean, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, yang terpaksa diangkut dengan motor barang. Keluarga korban tidak mampu untuk menyewa ambulan rumah sakit. Kejadian berawal saat korban mengalami batuk dan sesak nafas. Kemudian oleh keluarga korban dibawa ke rumah sakit terdekat untuk dilakukan perawatan. Namun sore harinya, korban meninggal dunia. Ini saudara orang tidak mampu, tidak bisa membayar ambulan di rumah sakit, ternyata terpaksa dibawa dengan tosa. Silakan masuk. Karena tak memiliki biaya, keluarga korban akhirnya membawa jenazah korban dengan menggunakan motor barang, kemudian segera disemayamkan di rumah duka. Binatang, tolong kebijakan dari pemerintah semua untuk dibawa tosa itu gimana? Ya soalnya nggak ada uang itu. Oh gitu ya. Akhirnya itu inisiatif keluarga atau gimana? Ya keluarga ya. Warga berharap kejadian ini tak terulang kembali. Butuh perhatian pemerintah dan juga pihak swasta agar membantu masyarakat yang tidak mampu. Dari Probolinggo, Jawa Timur, Hana Purwadi, iNews melaporkan. Sementara itu, video antrian ambulans membawa pasien masuk ke Rumah Sakit Al Ihsan di Kabupaten Bandung, Jawa Barat viral di media sosial. Namun pihak rumah sakit membantah antrian ambulans membawa pasien COVID-19, melainkan pasien umum. Inilah rekaman video antrean sejumlah ambulans yang membawa pasien untuk masuk ke Rumah Sakit Al Ihsan di Bale Endah, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Pada video viral dinarasikan ambulans membawa pasien COVID-19. Pihak Rumah Sakit Al Ihsan membenarkan adanya antrean ambulans untuk masuk ke rumah sakit milik Pemprov Jawa Barat. Antrean terjadi hampir di setiap malam disebabkan karena kapasitas ruang parkir di Rumah Sakit Al Ihsan terbatas. Namun rumah sakit membantah seluruh ambulans membawa pasien COVID-19, melainkan sebagian besar pasien umum. Ya, video tersebut memang benar. Tapi ya, ambulan-ambulan yang datang ke Al Ihsan pada saat itu bukan pasien-pasien COVID saja. Ya, dalam 2 minggu terakhir ini, memang setiap malam kita kedatangan banyak pasien-pasien yang rujukan COVID. Meski demikian, pihak rumah sakit mengungkap bahwa tingkat hunian pasien COVID-19 di Rumah Sakit Al Ihsan memang alami lonjakan. Sejak libur Lebaran, pasien yang dirujuk ke Rumah Sakit Al Ihsan meningkat. Untuk itu, pengelola rumah sakit meminta bantuan penambahan tim medis dan tempat tidur dari Pemprov Jawa Barat. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Sofat Endrawan, iNews melaporkan. Petugas melakukan penyekatan di Jembatan Suramadu bagi pengendara yang melintas. Warga protes karena panjangnya antrean pengendara yang harus melewati swab test. Warga turun dari mobil dan protes karena mengantre lama di titik penyekatan Jembatan Suramadu, Surabaya, Jawa Timur. Bahkan aksi protes warga membuat petugas harus turun tangan, memberikan pengertian. Pengendara yang hendak ke Surabaya ini pun akhirnya menjalani tes swab antigen di kendaraannya. Ini anak saya ini nangisnya dari jerit-jerit dari tadi. Jadi kalau bisa, kita tolong nggak ada swab, mau langsung kalau bisa sebetulnya tadi. Cuma kok petugasnya itu kayaknya nggak Solo gitu loh, Pak. Terlalu lama ini, Pak? Iya, terlalu lama. Kasihan yang anak kecil. Ini yang kecil nggak ada apa-apa. Kita ini sudah, yang belakang itu gimana nanti ntar? Penumpukan kendaraan tak terhindarkan karena banyaknya warga yang hendak menyeberang ke Surabaya. Petugas menerapkan penyekatan untuk swab test setelah terjadi lonjakan kasus COVID-19 di Bangkalan yang saat ini mencapai 1.754 kasus positif. Tim Liputan iNews melaporkan.
Sementara itu, setelah sempat ditutup akibat tingginya lonjakan kasus COVID-19, IGD RSUD Sarifah Ambami, Bangkalan kembali dibuka. Keputusan pembukaan kembali RSUD ditetapkan kemarin namun baru dilaksanakan hari ini karena pihak rumah sakit harus menyiapkan sarana dan prasarana. Manajemen RSUD diminta memisahkan pasien yang terpapar COVID-19 dan pasien lain di ruangan berbeda. Pelayanan sempat ditutup setelah tingginya pasien COVID-19 di wilayah Bangkalan. Namun sejak dibuka kembali pagi tadi belum ada pasien COVID-19 baru yang masuk. Dan insya Allah kita saat ini bisa menerima semua pasien yang ada di puskesmas yang akan rujuk ke sini, dan kita akan pilah-pilah pasien-pasien tersebut yang sedang, ringan, dan berat, dan nanti yang berat-berat akan kita rujuk ke rumah sakit penyangga seperti Rumah Sakit Dr. Sutomo. Sebanyak 69 pasien COVID-19 dengan kategori tanpa gejala dari Kabupaten Kudus Minggu malam tiba di Asrama Haji Donohudan, Boyolali, Jawa Tengah. Ke-69 pasien tersebut diangkut menggunakan 5 armada bus milik Polda Jawa Tengah. Satgas COVID-19 Kabupaten Kudus segera melakukan isolasi terpusat yang berlokasi di Asrama Donohudan, Solo. Isolasi terpusat ini difokuskan pada mereka yang sudah positif tertular COVID-19 dan tengah melakukan isolasi, baik isolasi yang berada di Rusunawa, Asrama Akademi Kebindanan, dan isolasi mandiri, khususnya yang berada di desa dengan zona merah. Minggu malam, bus rombongan pengangkut 69 pasien COVID-19 dari Kabupaten Kudus tiba di Asrama Haji Donohudan, Boyolali, Jawa Tengah. Mengantisipasi penyebaran COVID-19, tim gabungan langsung menyemprotkan satu persatu mobil bus yang membawa pasien COVID-19 tersebut dengan cairan disinfektan. Lakukan cross-check lagi, kita periksa saturasinya, nadinya, tensinya, karena tanpa gejala sekarang itu kan bukan berarti ringan. Kalau kita hanya bisa ngecek sekarang lebih mudah dan lebih hati-hati kita dengan nadi. Hingga saat ini, ruang isolasi Asrama Haji Donohudan merawat lebih dari 100 pasien COVID-19 yang masuk dalam kategori pasien tanpa gejala. Dari Kudus, Jawa Tengah, Nur Hoirudin, iNews melaporkan. Setelah Kota Kudus, giliran Kabupaten Demak, Jawa Tengah terancam masuk zona merah kasus COVID-19. Jalan protokol ditutup dan sejumlah desa juga telah menutup akses jalan untuk kepentingan isolasi mandiri. Pemerintah Kabupaten Demak, Jawa Tengah menutup akses jalan protokol di pusat kota, menyusul melonjaknya angka kasus COVID-19. Arus lalu lintas dialihkan untuk mengurangi potensi kerumunan warga. Sejumlah lokasi wisata religi juga ditutup. Selain klaster arus mudik, diprediksi angka terpapar COVID-19 di Demak meningkat akibat klaster halal bihalal dan perayaan Syawalan. Bahkan beberapa desa menerapkan pembatasan kegiatan masyarakat di kawasan pemukiman warga yang melaksanakan isolasi mandiri. Selain lockdown mikro, petugas juga menjaga jalan utama desa untuk mengontrol keluar masuk pengunjung. Tingginya angka terpapar COVID cukup meresahkan warga. Mulai kemarin tuh kita agak kesulitan mencari jalan kampung karena banyak jalan kampung yang ditutup karena lockdown, dan kita dengar juga katanya Demak sudah masuk zona merah. Namun dari petugas belum ada sosialisasi, jadi kita menjadi serba bingung, serba salah, mau ke sana takut, ke sini takut juga kalau kita tertular. Kita juga memikirkan keluarga kita yang di rumah kalau sampai kita keluar. Dari angka penyebaran COVID di Jawa Tengah, Kota Demak termasuk tinggi, yaitu 485 orang terpapar COVID-19. Angka penyebaran tertinggi di Demak berada di sejumlah kecamatan, di antaranya di Kecamatan Demak, Karanganyar, dan Guntur. Kita nanti tekankan dinas-dinas terkait, memang kalau kita temukan kasus ada orang positif COVID, benar-benar kita bisa lockdown RT. Satgas COVID Kabupaten akan koordinasikan kesiapan perlengkapan di puskesmas, khususnya di daerah-daerah terdekat seperti Karanganyar, kemudian Gajah yang memang lonjakannya cukup tinggi. Meski dalam rapat koordinasi muncul status zona merah atas penyebaran COVID di Demak, namun sampai saat ini belum ada pernyataan resmi dari pemerintah setempat. Dari Demak, Jawa Tengah, Sukma Wijaya, iNews melaporkan. Ribuan tenaga pendidik mendapatkan vaksin. iNews yang kembali dengan informasinya usai jeda.